Baik sahabat keluarga muslim dan pendengar Radio Al-Islah FM, kembali lagi di Bincang Sehat. Kita membahas mengenai zat gizi mikro pada kesehatan anak. Baik sahabat keluarga muslim, di sini diinformasikan bahwasanya anak yang defisiensi zat gizi mikro itu bisa juga disebabkan karena kekurangan asupan. Ini sudah dijelaskan dokter tadi. Kemudian juga disampaikan bahwasanya penggunaan satu atau lebih vitamin dan mineral. Nah, ini yang perlu kita ketahui dari penjelasan dokter. Kita akan sapa kembali. Halo, Dok. Ya, halo. Oke, dari pembahasan tadi ini kan dok, kekurangan vitamin dan mineral sebenarnya ini adalah penyebab ya, di mana anak akan mengalami kekurangan zat gizi mikro. Namun di sini disampaikan bahwasanya penggunaan satu atau lebih ya, vitamin dan mineral ini juga bisa menjadi faktor ya defisiensi zat gizi mikro. Ini sebenarnya maksudnya seperti apa, Dok? Oke. Terima kasih. Jadi, zat gizi mikro ini sendiri, Hmm. ini sangat erat berkaitan satu sama lain, sangat erat hubungannya. Jadi di saat satu zat di tubuh kita itu meningkat, bisa jadi zat lain itu akan turun. Hmm. Karena dia berusaha untuk seimbang di tubuh kita. Jadi saat satu zat asupannya itu meningkat, diserap oleh tubuh, Hmm. maka zat yang lain akan ditekan dan akan dikeluarkan, sehingga di sini bisa terjadi defisiensi. Hmm. Dan selain dari itu juga pemberian suplementasi yang banyak ataupun multiple, ini kita harus lihat berapakah kadar yang dikonsumsi dari penggunaan tersebut. Karena pemberian suplementasi terutama pada anak ini dia tidak boleh lebih dari 30% dari kebutuhan zat nutrisinya. Karena diharapkan akan tetap lebih baik jika dia mengonsumsi dari makanan dan itu akan diproses oleh tubuh. Dan kalau memang dia kadar zat mikronutrien dari suplementasi multivitamin itu juga kalau memang dia kadarnya berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan dia juga nanti akan menimbulkan resiko-resiko yang lain. Bisa terjadi cedera pada liver, kalau misalnya kelebihan vitamin A, atau dia mungkin kalau vitamin B ini bisa saja ada gangguan sensorik atau pada saraf persarapan di ujung-ujungnya. Kemudian bisa jadi ada gangguan pada persyarafan kalau terlalu tinggi kadar folatnya. Kemudian kalau vitamin C ini sendiri kalaupun terlalu tinggi bisa terjadi diare ataupun gangguan saluran cerna yang lain. Nah, kalau vitamin D ini kelebihan, bisa saja nanti terjadi kadar kalsium yang meningkat. Nah, seperti ini yang jadi masalah. Jadi kalau dia ada satu vitamin yang terlalu banyak, nanti vitamin yang zat nutrisi yang lain ini bisa jadi meningkat ataupun turun. Karena saling berkaitan juga. Kemudian efek-efek yang lain itu kalau misalnya vitamin E, ini bisa saja terjadi perdarahan. Kalau misalnya terlalu banyak, kalau tembaga ataupun kutrum, ini bisa terjadi kerusakan hati. Kemudian kalau zat iodium itu sendiri, bisa terjadi nanti peningkatan hormon yang merangsang tiroid TSH, namanya thyroid stimulating hormone. Kalau zat besi ini sendiri, kalau kebanyakan dikonsumsi, apakah memang dari asupan yang banyak atau dari vitamin, ini akan memicu gejala gastrointestinal ataupun gejala dari saluran cerna. Anaknya bisa diare, bisa muntah. Nah, dari muntah atau diare ini sendiri pun kan bisa saja zat-zat yang mikro yang tadi itu terbuang. Belum sempat terserap, dia sudah terbuang lagi. Oke. Itu yang seringnya. Iya, jadi memang harus seimbang, Dok, tidak boleh Ya. misalnya menyukai satu jenis makanan terus itu saja dikonsumsi seperti itu, Dok ya. Ini Ya, juga itu yang bisa sering menyebabkan terjadi kekurangan zat gizi mikro tadi, Dok ya. ya. Baik, terima kasih banyak, Dok, atas penjelasannya hari ini. Namun karena keterbatasan waktu kita dan durasinya, namun sebelum kita berpisah, Dok, saya mintakan ke dokter untuk memberikan kesimpulannya. Silakan, Dok. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita selama hampir 1 jam ini ya, di sini kita perlu mengatur pemberian makan
bukan hanya pada anak, pada anggota keluarga semua. Tidak harus mewah, tidak harus macam-macam olahannya yang rumit-rumit, yang sederhana saja, tapi diusahakan memenuhi kebutuhan dari karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau untuk sumbernya tadi sudah kita paparkan. Kemudian kita juga harus memperhatikan jumlah asupan yang dimakan. Harus seimbang. Harus ada sayuran, harus ada lauknya diusahakan supaya terpenuhi zat-zat gizi yang tadi yang dibutuhkan itu. Kalau memang ada tanda-tanda kelemahan, kemudian ada anaknya sulit konsentrasi, atau mungkin kalau pada yang dewasa juga sama, disertai mungkin ada gangguan haid pada wanita yang sudah balik. Nah, ini perlu dipertimbangkan, perlu dilihat lagi ke masa lalunya. Apakah makannya ini cukup atau tidak mengandung zat-zat gizi. Kalau memang tidak mencukupi kira-kira atau kesulitan menentukannya, ada baiknya dikonsultasikan ke dokternya agar tidak sembarangan mengkonsumsi multivitamin dan nantinya justru mengakibatkan munculnya efek-efek samping yang tadi. Ini justru akan berbahaya nantinya. Itu Oke, saja. baik. Terima kasih banyak Dok atas penjelasannya dan kesimpulannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan kepada sahabat keluarga Muslim khususnya. Tetap Insya bagi Allah. sahabat keluarga Muslim khususnya pada orang tua ini untuk memperhatikan asupan gizi kepada anak-anaknya. Ya jangan memberikan makanan sembarangan. Ya perhatikan agar anak tumbuh dengan baik dan cerdas. Baik sahabat keluarga Muslim, akhirnya kita tutup sampai di sini dan saya Daruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.